Halo dan selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa frustrasi gitu? Coba mengubah tubuh, mau turun berat badan, nambah energi, atau sekedar tampil lebih oke, tapi kok kayaknya gagal terus. Nah, gagasan utama kita hari ini tuh gini, untuk mengubah tubuh Anda secara efektif, ya, permanen gitu, Anda harus mengubah otak Anda dulu. Ini bukan cuma soal kemauan keras loh, tapi soal kesehatan organ yang ngendalin semuanya. Tepat sekali. Kita bakal gali nih hubungan mendasar antara otak sama tubuh. Dasarnya dari wawasan buku Dr. Daniel G. Amen, Change Your Brain, Change Your Body. Beliau ini pakai teknologi pemindahan otak, namanya SPECT. Ini alat yang nunjukin area otak mana yang aktif atau kurang gitu. Dengan ngelacak aliran darah, jadi bisa kelihatan koneksinya secara visual. Jadi, misi kita hari ini ya ngebongkar gimana sih kerja otak Anda itu secara langsung ngaruh ke berat badan, energi, bahkan kerutan di wajah. Dan kenapa ngerawat otak itu sering jadi kunci yang hilang buat mencapai tujuan kesehatan fisik. Kita bakal kupas prinsip dasarnya, terus lihat contoh-contoh nyata yang, wah, mungkin bikin kaget Anda. Kita akan lihat nanti gimana kondisi area otak tertentu, misalnya pusat perencanaan atau pusat emosi Anda, itu nyambung banget sama perilaku sehari-hari. Kayak kecenderungan makan impulsif atau kemampuan nahan godaan, tingkat kecemasan Anda juga, dan ya jelas gimana semua ini dampaknya ke kesehatan fisik secara keseluruhan. Dan yang paling penting nih, kita bakal bahas langkah praktis yang bisa Anda ambil berdasarkan temuan Dr. Emin ini buat mengoptimalkan komputer di kepala kita demi dapat tubuh yang kita mau. Oke, siap ya? Mari kita mulai penjelajahan ini. Prinsip pertama yang menarik banget dari Dr. Emin itu ajakan buat ngembangin apa ya? Dia sebut rasa iri terhadap otak atau brain envy. Dia sendiri ngaku termotivasi benerin otaknya setelah lihat hasil scan otak orang lain yang, wah, kelihatan lebih sehat, lebih aktif gitu. Dan ternyata, pindaian otaknya sendiri nunjukin perbaikan loh antara usia 37 ke 52 setelah dia jalanin gaya hidup sehat otak. Jadi pesannya, mulailah dengan cinta dan pengen ngerawat otak Anda. Pernah kepikiran nggak buat mengupgrade otak Anda sendiri? Ya, ini nyambung banget sama prinsip kedua, sadar betapa rapuhnya otak kita. Dr. Amen itu ngegambarinnya kayak tahu sutra, lembut banget, tapi dibungkus tengkorak yang keras. Makanya, ngelindungin otak itu jadi prioritas utama. Cedera otak, bahkan yang kelihatannya ringan ya, kayak kebentur pas olahraga tapi nggak sampai gegar otak jelas gitu, itu bisa ngaruh signifikan ke fungsi otak, ke kemampuan ngambil keputusan sehat, dan ujung-ujungnya kemampuan mencapai tubuh ideal. Cedera otak sekecil apapun itu, risikonya juga ningkatin kecanduan nanti. Implikasinya jelas ya. Mungkin pikir ulang deh soal nyundul bola keras-keras. Atau ya yang pasti selalu pakai helm kalau sepedaan, main ski, atau aktivitas lain yang berisiko. Melindungi aset terpenting ini berarti ngelindungin kemampuan Anda bikin pilihan cerdas buat kesehatan tubuh Anda. Iya kan? Selain perlindungan fisik, ada konsep penting lain, namanya cadangan otak atau brain reserve. Bayangin aja ini kayak bantalan atau kapasitas ekstra fungsi otak sehat yang Anda punya. Makin tebal bantalan ini, makin oke Anda ngatasin stres, penyakit, atau bahkan penuaan, tanpa langsung jatuh atau lari ke pelampiasan nggak sehat, misalnya makan manis atau alkohol. Cadangan ini bisa terkuras sama banyak hal, dari faktor sebelum lahir, kayak ibu merokok pas hamil, sampai pilihan gaya hidup kita sendiri, kurang tidur kronis misalnya, atau nyalahgunain zat. Wah, ini langsung relevan buat kita semua ya. Coba deh pikirin, seberapa tangguh biasanya Anda kalau lagi stres berat? Gampang goyah atau bisa tetap tenang, mikir jernih? Nah, kemampuan ini bisa jadi cerminan cadangan otak Anda saat ini. Tapi kabar baiknya, cadangan ini bisa dibangun lagi kok. Gimana caranya? Salah satunya, iya, dengan paham gimana bagian otak yang beda itu ngaruh ke perilaku kita. Dr. Amen nekanin banget, masalah perilaku itu sering akarnya dari masalah di area otak tertentu. Contoh paling penting nih, korteks prefrontal atau PFC. Itu bagian depan otak Anda. Anggap aja ini CEO atau rem di kepala, tanggung jawabnya buat perencanaan, penilaian jangka panjang, fokus, dan yang paling penting kontrol impuls. Kalau PFC Anda kurang aktif, nah ini banyak ditemuin di orang dengan masalah berat badan atau ADD, Anda bakal lebih susah nolak godaan donat di kantor atau sekedar ngerencanain makan sehat kan? Betul, betul. Jadi bukan semata-mata kurang tekad ya. Bisa jadi CEO-nya lagi ngantuk atau butuh dukungan gitu. Terus ada lagi sistem limbik dalam, pusat emosi kita.
Kalau ini terlalu aktif, wah, Anda mungkin cenderung ngerasa negatif, cemas, atau kurang motivasi. Ya jelas, ini bikin susah buat olahraga atau makan sehat, kan? Ada juga basal ganglia. Ini terlibat dalam mengatur kecemasan, tapi juga bagian dari pusat kesenangan atau motivasi. Kalau area ini terlalu aktif, Anda mungkin jadi pencemas kronis yang nyari tenang lewat makanan, terutama yang manis atau berlemak. Riset lain nunjukin makanan kayak gitu memang bisa nenangin area ini sementara, tapi ya efeknya mirip candu. Memahami ini tuh ngubah cara pandang loh. Pertanyaannya jadi bukan lagi, kenapa sih saya lemah banget? Tapi mungkin lebih ke, oke, bagian otak mana nih yang perlu saya optimalin biar bisa bikin pilihan lebih baik? Ini lebih memberdayakan rasanya? Tentu, banyak banget hal di gaya hidup modern yang bisa ngerusak otak dan ya bikin susah capek tubuh ideal. Diet tinggi gula, makanan olahan, stres kronis yang nggak dikelola nih ningkatin kortisol yang bikin pengen gula terus, dan ngerusak kulit juga. Kurang tidur, wah ini fatal buat otak. Kurang gerak juga karena ngurangin aliran darah ke otak. Dehidrasi, jangan lupa otak itu 80% air. Penyalahgunaan zat, termasuk alkohol, obat resep, bahkan terus-menerus mikir negatif itu bisa ngerusak. Banyak juga kok yang bisa kita lakuin buat bantu otak kita. Tidur berkualitas, minimal 7 jam, itu hukumnya wajib banget. Bergerak atau olahraga teratur. Meditasi atau latihan relaksasi, itu udah terbukti bisa ngaktifin PFC, si CEO tadi. Ngelola pikiran negatif. Dan tentu saja, nutrisi yang tepat kasih otak bahan bakar terbaik. Intinya sih simple, otak sehat bikin hidup lebih gampang dan lebih enak. Sekarang kita lihat yuk, gimana prinsip ini berlaku spesifik banget ke masalah berat badan. Seringkali kan, perjuangan nurunin berat badan itu bukan melulu soal kalori atau olahraga. Akarnya bisa jadi ada di fungsi otak. Ingat nggak cerita BK dari buku Dr. Amen? Dia susah banget kontrol makan karena aktivitas PFC-nya rendah. Ini gara-gara kecelakaan mobil waktu kecil. Jadi dia impulsif banget. Begitu fungsi PFC-nya dibenerin lewat intervensi yang pas, dia bisa konsisten jalanin program sehat dan berhasil turun 80 pon. Ini bukti nyata banget kekuatan hubungan otak tubuh. Iya, Dokter Aman memang mengidentifikasi beberapa pola masalah berat badan yang nyambung sama pola aktivitas otak yang beda-beda. Ini penting banget karena ngegasin bahwa nggak ada solusi satu untuk semua. Pendekatannya harus disesuaikan sama kondisi otak masing-masing orang. Secara garis besar ya, ada beberapa tipe utama. Pertama, ada pemakan kompulsif. Ini sering terkait sama bagian otak namanya anterior cingulate gyrus, ACG. Ini bagian yang bantu kita ngalihin perhatian, tapi kalau terlalu aktif, bikin kita kayak nyangkut gitu di pikiran atau perilaku tertentu. Mereka cenderung khawatir berlebihan, kaku, terus kejebak pikiran negatif soal makanan atau berat badan. Solusinya seringkali gimana caranya nenangin ACG dan ningkatin serotonin. Itu pembawa pesan kimiawi buat rasa tenang. Nah, terus ada kebalikannya, pemakan impulsif. Ini sering gara-gara aktivitas PFC, si CEO atau REM tadi, yang rendah. Mereka susah nahan diri, kurang perencanaan, dan sering punya gejala mirip Attention Deficit Disorder atau ADD, meskipun nggak terdiagnosis. Mereka ini butuh strategi buat ningkatin fungsi PFC dan kadar dopamin. Itu neurotransmitter yang hubungannya sama motivasi dan fokus. Ada juga kombinasi keduanya, jadi pemakan impulsif-kompulsif. Ini tantangannya dari dua sisi. Terus pemakan emosional, ini biasanya nyambung ke sistem limbik, pusat emosi, yang terlalu aktif dan mungkin juga PFC yang kurang aktif. Mereka makan buat ngatasin sedih, bosen, atau stres. Menariknya nih, ini sering dikaitin sama kekurangan vitamin D, apalagi di daerah yang kurang sinar matahari. Jadi, ngatasin emosi sama ningkatin vitamin D bisa jadi kunci. Mereka bawaannya pengen ngemil terus buat ngeredain rasa cemas. Teknik relaksasi sama cara nenangin basal ganglia jadi fokus utamanya. Nah, dari tipe-tipe tadi, ada nggak pola yang kedengeran familiar buat Anda? Mengenali kecenderungan ini bukan sebagai label ya, tapi sebagai petunjuk. Bisa bantu Anda nyari solusi yang lebih pas sasaran. Dr. Amen nyediain kuesioner kok di bukunya atau online buat bantu identifikasi awal. Selain paham tipe otak, penting juga buat kenal angka Anda. Tahu indeks massa tubuh atau BMI buat gambaran status berat badan. Terus, basal metabolic rate atau BMR itu jumlah kalori minimal yang dibakar tubuh pas istirahat. Ini ngasih data dasar.
ada rumus kayak Harris-Benedict buat ngasih perkiraan kebutuhan kalori harian. Prinsip sederhananya gini, 1 pon lemak itu kira-kira setara 3.500 kalori. Nyatet asupan kalori, walau cuma sementara, itu bisa banget ngebuka mata soal kebiasaan makan kita. Hormon juga pemain kunci nih. Insulin penting buat nyimpan energi. Terus ada leptin, sinyal kenyang ke otak. Nah, pada obesitas bisa terjadi resistensi leptin. Artinya otak jadi nggak dengar lagi sinyal kenyang itu. Ada juga grelin, sinyal lapar, yang kadarnya naik kalau kita kurang tidur. Ini salah satu alasan kenapa tidur berkualitas itu krusial banget buat ngontrol nafsu makan. Perlu diingat juga ya, lemak tubuh itu bukan cuma beban pasif. Jaringan lemak itu aktif loh. Dia produksi hormon kayak leptin tadi, terus zat kimia pemicu peradangan, sitokin, yang nyambung ke penyakit kronis. Dia juga nyimpen racun dari lingkungan. Bahkan produksi estrogen, ini bisa jadi masalah keseimbangan hormon, terutama pada pria. Nah, ini fakta menarik banget yang mungkin bikin kaget. Obesitas itu ternyata bisa nular secara sosial. Ada studi besar nunjukin kalau teman dekat Anda jadi obesitas, risiko Anda ikutan obesitas itu naik 57%. Bahkan bisa sampai 171% kalau teman itu akrab banget. Ini bukan virus ya, jelas bukan. Tapi nunjukin betapa kuatnya pengaruh lingkungan sosial dan norma perilaku ke pilihan kesehatan kita. Coba direnungin bentar, gimana lingkaran pertemanan Anda? Ngaruh nggak ke kebiasaan makan dan gaya hidup Anda? Ngomongin pengaruh nih, apa yang kita masukin ke mulut tiap hari itu dampaknya langsung ke otak dan penampilan loh. Dr. Aemon ngasih contoh ekstrim Lamar Odom, pemain basket NBA yang kecanduan permen parah banget. Gula berlebih itu benar-benar ngaruh ke konsistensi performanya di lapangan. Ini negesin banget, makanan itu informasi buat tubuh dan otak kita. Ngaruh ke energi, mood, kejernihan mikir, performa fisik, berat badan, sampai kondisi kulit. Kita juga perlu kritis ya sama pesan-pesan makanan di sekitar kita. Restoran yang selalu nawarin ukuran super besar atau kebiasaan ngejadiin makanan manis sebagai hadiah, kalau nurut dapat es krim. Itu tanpa sadar ngelatih otak kita buat ngasosiasiin makanan gak sehat sama kesenangan atau penghargaan. Jadi, apa nih kunci nutrisi buat otak dan tubuh yang optimal menurut Dr. Aemon? Ada beberapa prinsip utama yang perlu dipegang. Pertama, fokus pada kualitas kalori, bukan cuma kuantitas. Konsepnya namanya CRON, Calorie Restriction with Optimal Nutrition. Artinya batasi kalori secukupnya, tapi pastiin tiap kalori yang masuk itu padat nutrisi. Studi ke hewan dan manusia nunjukin pembatasan kalori bernutrisi tinggi itu bisa memperpanjang usia dan jaga kesehatan otak. Prioritasin lemak tak jenuh sehat kayak dari alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun, dan terutama ikan berlemak yang kaya omega 3. EPA dan DHA itu vital buat membran sel otak, mood, sama ngurangin peradangan. Hindari lemak trans buatan, itu banyak di makanan olahan, dan batasi lemak jenuh dari daging merah berlemak atau produk susu tinggi lemak. Ketiga, pilih karbohidrat kompleks, hindari yang olahan. Ganti tuh roti putih, nasi putih, pasta biasa, minuman manis sama gula, dengan sayuran warna-warni, buah utuh, bukan jus ya, biji-bijian utuh kayak quinoa atau beras merah. Gula berlebih itu udah terbukti bisa memicu kecanduan di otak. Efeknya mirip kokain loh di pusat kesenangan. Hati-hati juga sama gula tersembunyi di label makanan. Bisa punya banyak nama. Keempat, perbanyak antioksidan. Ini kayak pasukan pembersih yang lindungin sel-sel otak dan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sumber terbaiknya ada di buah beri warna gelap, kayak blueberry, blackberry, terus sayuran hijau pekat macam bayam, brokoli, ada juga beet, alpukat, dan lainnya. Pokoknya makan pelangi tiap hari. Kelima, waspada sama alergi atau sensitivitas makanan tersembunyi. Ini nggak selalu muncul jadi gatal atau masalah pencernaan aja loh. Bisa juga jadi masalah mood, perilaku, kabut otak, atau susah belajar. Pemicu umumnya bisa jadi gandum, susu, kedelai, jagung, telur, atau zat tambahan kayak MSG. Kalau Anda curiga, coba diet eliminasi. Tapi ya di bawah panduan ahli buat bantu identifikasi pemicunya. Intinya sih perlakukan makanan itu sebagai obat atau informasi buat otak dan tubuh Anda. Mulailah baca label lebih teliti lagi. Sadari apa yang Anda masukin ke dalam sistem Anda. Ngasih otak bahan bakar berkualitas tinggi itu investasi kesehatan jangka panjang banget. Sekarang, bagian yang sering jadi tantangan terbesar nih. Ngelola keinginan makan atau cravings sama ngebangun apa yang kita sebut tekad atau willpower. Kabar baiknya, ini bukan semata-mata soal Anda lemah atau kuat.
Ada mekanisme otak yang jelas banget di baliknya. Ingat kan? PFC, si rem, terus basal ganglia, si pusat kesenangan, sama sistem limbik, si memori emosional. Nah, ketiga area ini saling berinteraksi. Ditambah lagi peran neurokimia atau pembawa pesan kimiawi di otak. Dopamin itu dorong kita nyari seneng atau hadiah, termasuk makanan enak. Serotonin ngasih rasa tenang dan puas. GABA itu penenang alami otak. Endorfin ngasih rasa nyaman dan seneng. Kalau ada ketidakseimbangan di area otak atau neurokimia ini, nah itu bisa micu keinginan yang susah dikendaliin. Contoh klasik nih, stres nurunin serotonin. Anda jadi murung. Terus otak dorong Anda nyari karbohidrat manis buat naikin serotonin sementara. Jadilah lingkaran setan. Lalu gimana caranya kita bisa ngelatih otak biar lebih tahan godaan? Dokter Amen punya strategi praktis nih. Pertama, perkuat si rem PFC. Caranya, tidur cukup itu pondasi utama banget. Jaga gula darah stabil dengan makan teratur, porsi kecil tapi sering, yang kaya protein dan serat. Olahraga, bahkan aktivitas singkat kayak main tenis meja 10 menit aja, itu terbukti bisa langsung ningkatin aktivitas PFC loh. Meditasi atau latihan mindfulness juga ampuh banget. Satu lagi tips unik, nulis tujuan Anda secara spesifik dan teratur. Kayak latihan One Page Miracle yang dia saranin. Fokus harian ke tujuan besar Anda di berbagai area hidup, termasuk kesehatan. Ini bantu ngarahin fokus PFC Anda. Kedua, seimbangkan si gas atau pusat kesenangan di basal ganglia. Hati-hati sama stimulasi berlebihan dari teknologi. Kebanyakan main game, media sosial, atau scrolling nggak berhenti. Itu bisa ngehabisin reseptor dopamin kita. Akibatnya, kesenangan alami jadi hambar, terus kita jadi lebih impulsif nyari kejutan dopamin berikutnya, termasuk dari makanan. Jadi, batasi waktu layar, cari kesenangan di dunia nyata. Alam, hobi, interaksi sosial yang bermakna. Teknik relaksasi juga bantu nenangin area ini. Suplemen kayak magnesium atau N-acetylcysteine, NAC, bisa bantu di beberapa kasus. Ketiga, seimbangkan neurokimia secara keseluruhan. Tingkatkan serotonin secara alami lewat olahraga, kena sinar matahari pagi, praktek bersyukur, atau kalau perlu ya dengan suplemen kayak 5-HTP, itu prekursor serotonin. Tingkatkan GABA dengan teknik relaksasi atau suplemen kalau perlu. Tingkatkan endorfin lewat olahraga yang Anda nikmati, ketawa atau akupunktur. Ingat nggak cerita Dr. Amen pas tergoda apel karamel di pertandingan basket? Itu tuh pertarungan internal antara dorongan dari basal ganglia, inget rasa enaknya, dan memori emosional masa kecil. Ngelawan penilaian rasional dari PFC-nya. Wah, ini nggak sehat. Dia nggak pasrah gitu aja sama dorongan itu. Dia pakai strategi, bangun terus jalan bentar buat ngeriset otaknya. Ini nunjukin kita bisa dan perlu ngembangin strategi pribadi buat ngadepin momen-momen godaan kayak gitu. Anda juga pasti bisa. Jadi setelah kita kupas tuntas semua ini ya, pesannya jelas banget. Kesehatan otak Anda itu fondasi mutlak buat kesehatan fisik Anda. Entah itu berat badan, energi, penampilan, suasana hati, semuanya itu akarnya dari apa yang terjadi di dalam kepala Anda. Benar sekali, mengoptimalkan fungsi otak dengan cara ngelindunginya, ngasih nutrisi tepat, olahraga, tidur cukup, ngelola stres, sama nyimbangin kimianya, itu bukan sekedar tambahan dalam perjalanan kesehatan. Justru ini strategi intinya, pendekatan fundamental buat mencapai dan mempertahankan tubuh dan kehidupan yang Anda inginkan. Dan bagian terbaiknya nih, pemahaman ini tuh ngasih Anda kendali lebih. Perjuangan Anda jadi bukan lagi sekedar soal kurang tekad yang abstrak dan sering bikin frustrasi itu, tapi ini soal secara proaktif ngerawat organ paling penting yang ngendalin segalanya. Dengan paham prinsip-prinsip ini, Anda jadi punya peta dan alat buat bikin perubahan nyata. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran provokatif lagi dari Dr. Amen yang menarik buat direnungkan. Ternyata, kesehatan otak dan dampaknya ke penampilan serta perilaku kita itu bisa nular secara positif loh. Dia cerita soal pasien namanya Laura yang setelah ngatasin kecemasannya, berarti ngoptimalkan otaknya, nggak cuma ngerasa lebih baik, tapi juga kelihatan lebih menarik secara fisik buat orang lain. Atau ada studi soal obat impotensi yang nunjukin kalau fisiologi istri ikut membaik pas kondisi suami membaik. Ini jadi mancing pertanyaan buat Anda. Kalau Anda komitmen nih, ningkatin kesehatan otak Anda sendiri, gimana dampaknya secara nggak langsung bisa nular dan ningkatin kesehatan fisik maupun mental orang-orang yang Anda sayangi di sekitar Anda?
pasangan, anak, keluarga, teman. Gimana lingkaran pengaruh positif ini bisa dimulai dari Anda? Sebuah pemikiran yang semoga bisa jadi inspirasi Anda buat mulai ngerawat aset terpenting Anda ya, mulai hari ini.